Selamat datang di CO Filpen, cerita ekonomis orang filsafat pendidikan, cerdas, ekonomis, orientasi, filsafat, pendidikan. Kita perkenalkan pematerinya ya. Saya sendiri Ayu Diansa Fitri, NIM 932112719. Dan kali ini saya didampingi oleh Hadza Ningrum, NIM 932112819. Kami akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, tumpuan superior filsafat Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Diansa Fitri, NIM 932112719. Saya akan sedikit menjelaskan tentang urgensi penempatan Al-Quran dan hadis sebagai landasan filsafat pendidikan Islam. Apa sih penempatan Al-Quran hadis sebagai landasan filsafat pendidikan Islam? Kita bisa temui dari berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada manusia. Bahkan dalam Al-Quran sebenarnya sebelum manusia dilahirkan telah mengadakan transaksi. Siapa yang tahu transaksinya? Ya, transaksinya itu perjanjian dengan Allah, yaitu mengakui keesaan Tuhan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 172. Di ayat tersebut menggambarkan bahwa setiap anak yang lahir telah membawa potensi keimanan terhadap Allah atau disebut dengan tauhid. Sedangkan potensi bawaan yang lain, misalnya potensi fisik dan inteligensi atau kecerdasan akal dengan segala kemungkinan dan keterbatasannya. Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi seorang pendidik adalah mengarahkan dengan sengaja segala potensi yang ada pada seorang seoptimal mungkin, sehingga ia berkembang menjadi seorang muslim yang baik. Peranan filsafat terhadap pendidik atau pengarah pengembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir itu bukan hanya bisa dikembangkan dalam lingkungan, tetapi juga hanya bisa berkembang secara terarah bila dengan bantuan orang lain atau pendidik. Ayo, siapa yang tahu tugas lain dari seorang pendidik itu apa? Ya, tugas lain seorang pendidik itu dapat membimbing seluruh potensi peserta didiknya semaksimal mungkin sehingga mampu menjalankan misi dan tanggung jawabnya sebagai individu dan anggota masyarakat berdasarkan citra kemanusiaan yang baik. Ayo, siapa yang tahu citra kemanusiaan yang baik bagi umat Islam? Citra muslim itu dapat seorang atau muslim yang baik adalah pengabdian kepada Allah, karena tumbuh kembang anak harus dengan sengaja berkomitmen pada pembentukan pengabdiannya. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar yang memandu kegiatan pengembangan pribadi khususnya dalam proses pengajaran. Oleh karena itu, gagasan bahwa seorang dilahirkan dengan potensi sifat bawaan tertentu dapat dikembangkan secara aktif di lingkungannya. Artinya, proses pengajaran harus berpijak pada prinsip belajar aktif oleh siswa. Pembahasan dan pemahaman filosofi pendidikan Islam menjadi sangat penting karena dapat mendorong penelaahan terhadap makna dasar dari setiap kegiatan pendidikan, termasuk permasalahan mendasar dalam proses pembelajaran. Filsafat pendidikan berupaya mengembangkan pemikiran yang universal, radial, dan spekulatif, sehingga hakikat pendidikan dapat ditemukan secara dinamis dan tujuan pendidikan dapat dicapai secara inovatif. Ketika para ahli menekankan perkembangan dunia pendidikan saat ini, khususnya pendidik Islam dan pendidikan umum, maka filosofis pendidikan Islam dianggap mendesak dan penyelenggaraan pendidikan ini tidak dilandasi atau tanpa landasan filosofis yang kokoh dan dasar. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadaningrum Cahya Rembulan akan menjelaskan tentang kesimpulan dalam materi ini. Kesimpulannya yaitu Al-Quran dipercaya sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber pokok ajaran agama Islam di samping sumber-sumber lainnya. Kepercayaan terhadap kitab suci ini dan pengaruh dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga percaya terhadap kitab suci menjadi salah satu rukun iman. Karena ia adalah wahyu, maka setiap lafaz yang ada tersebar dalam surat-surat di dalamnya mengandung unsur mukjizat.
Lebih dari itu, lafaz-lafaz tersebut merupakan konsep-konsep kunci yang mampu menggambarkan realitas dan kebenaran dalam kehidupan. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam juga. Hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia dengan penuh amanat, tidak sedikitpun ditambah ataupun dikurangi. Selanjutnya, manusialah hendaknya yang berusaha memahaminya, menerimanya, dan kemudian mengamalkannya. Filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya. Bedanya dengan filsafat pendidikan pada umumnya, bahwa di dalam filsafat pendidikan Islam, semua masalah kependidikan tersebut selalu didasarkan kepada ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan kata lain, bahwa kata Islam yang mengiringi kata filsafat pendidikan itu menjadi sifat, yakni sifat dari filsafat pendidikan tersebut. Sekian kesimpulan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, saya sendiri Ayu Dian Safitri, dan saya didampingi oleh Hadza Ningrum. Sampai jumpa di CO Filven, cerita ekonomis orang filsafat pendidikan. Cerdas, ekonomis, orientasi, filsafat pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.